Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. In this lovely occasion, we will discuss about the material poem. In Indonesian, dalam bahasa Indonesia, poem itu adalah puisi. Ya. Kalau orangnya itu namanya in English poet. Berarti penyair. P-O-E-T, poet. Ya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia bisa dimaknai, diidentifikasi sebagai satu di antara bentuk karya sastra yang banyak disukai. Jadi puisi ini banyak yang suka karena disajikan dalam bahasa yang indah dan penuh dengan imajinasi. Ya, itu puisi. Salah satu cirinya seperti itu. Anak-anakku sekalian, puisi juga dianggap sebagai rangkaian kata yang menggambarkan perasaan penulisnya. Jadi, apapun bentuk tulisan itu adalah ekspresi ya, perwakilan dari apa yang dirasakan, apa yang ada di pikiran penulisnya. Demikian halnya dengan puisi. Ya. Pesan yang ingin sampaikan itu dirangkai dalam kata-kata yang begitu indah. Kata-katanya bersayap, multi-interpretasi. Itu ciri khas dari puisi kayak gitu ya. Berbeda dengan bahasa sehari-hari. Jadi orang nulis puisi itu dia mewakili perasaannya dengan bahasa yang bersayap seperti itu. Bahkan dalam bahasa puisi itu juga ada perbedaan ya dengan bahasa karya sastra yang lainnya. Jadi sama-sama sastra, tetapi puisi memiliki bahasa yang khas. Tuh, ya. Nah, anak-anakku sekalian, ada beberapa karya sastra yang lain yang memiliki ciri khas kebahasaan yang tentunya berbeda satu sama lain meskipun tidak signifikan. Seperti bahasa drama atau disebut prosa ya. Hal tersebut membuat orang banyak menyukai puisi. Jadi kalau besok kalian memilih penjurusan ketika kuliah, memilih penjurusan di sastra, ya inilah saatnya. Kalian juga harus merasakan waktu SMA ini sedikit banyak berkenalan, membaca-baca karya sastra. Di sana akan banyak imajinasi yang akan tereksplorasi. Ya, orang sastra seperti itu. Dia akan berimajinasi dengan kata-kata, ya. Kalau di Indonesia itu memiliki banyak penyair besar yang telah menghasilkan karya puisi. Yang terkenal antara lain adalah kita kenal Chairil Anwar, W.S. Rendra, Taufik Ismail, Sapardi Djoko Damono almarhum, ya, Joko Pinurbo. Ada lagi kalau dari Surabaya, kalau dari UNESA, kita kenal ada begawan sastra namanya Budi Dharma. Nah, untuk lebih kenal, browsing aja karya-karyanya ya. Karena keterbatasan waktu perjumpaan kita secara virtual saat ini. Beberapa sastrawan tersebut itu memiliki gaya bahasa masing-masing saat menulis dan membaca atau membawakan puisi-puisinya. Ya. Jadi kalau kita amati, di situ akan kamu dapatkan bagaimana mereka menyajikan dengan perbedaan, namun tetap menawarkan keasikan kalau kita memang mau belajar. Itu. Secara umum sih yang namanya puisi, ya, secara umum ya, itu dituangkan dalam bentuk bait, ya, yang terdiri dari baris-baris. Ya, bukan dalam bentuk paragraf. Kalau paragraf itu kan kumpulan beberapa kalimat yang memiliki satu main idea atau ide pokok.
Tapi dalam penulisan puisi itu dalam bentuk baris-baris. Itu bedanya dengan karya tulis misalnya ilmiah, esai di sana. Berkaitan dengan diksi anak-anak. Diksi itu apa? Pilihan kata yang dipakai dalam penulisan puisi. Itu diksi. Ya. Biasanya sih bersifat kiasan, ini yang saya katakan tadi bahasanya ayat tadi ya, yang multi interpretasi. Ya. Jadi tidak hanya satu arti atau denotatif, tetapi konotatif. Dilihat dari konteks bagaimana, diucapkan dari mimik yang bagaimana oleh si pembaca puisinya, itu bisa memiliki arti yang berbeda-beda. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi artinya. Ya ini yang dimaksud kiasan tadi ya. Orang menyindir seseorang misalnya, tidak langsung menuduh, tapi dengan halus dia memakai kiasan. Ya. Terus diksinya itu padat ya, dan indah. Ini yang paling utama. Memakai diksi yang kiasan, multi interpretasi, padat, serta indah. Menggunakan majas yang sangat dominan dalam bahasa puisi. Yang keempat anak-anak, pemilihan diksi yang digunakan pertimbangkan adanya rima atau persajakan. Ya. Jadi keindahan itu salah satunya tercermin dari diksi yang dipakai disesuaikan dengan rimanya. Nah, yang kelima, ciri umum dari puisi adalah adanya setting, latar belakang tuh ya. Setting itu ada dua, setting waktu dan tempat ya. Terus alur itu ceritanya, alirannya gimana? Ada alur maju, alur flashback. Kalau maju dia tetap aja dari awal sampai akhir jalan. Misalnya pagi sampai sore, ya itu namanya alur maju. Kalau flashback itu ada ditampilkan juga cerita di masa lampau, kemudian kembali lagi ke cerita kekinian. Misalnya seorang yang sudah renta, ya diceritakan saat ini kondisinya gimana, terus dia melamun, ya melamun saat dia usia muda dulu. Nah, setelahnya dia kembali ke usia renta lagi. Nah, ini berkaitan dengan plot atau alurnya itu ya. Oke. Jadi sama, kayak drama pun sebenarnya juga punya yang namanya setting, yang punya alur, punya penokohan, sama. Cuman ada kualifikasi, bentuk atau sistematika penulisan yang spesifik antara karya sastra yang satu dengan lainnya. Nih, jadi puisi itu juga mempertimbangkan adanya setting, alur, tokoh, ya. Tapi ya ini bedanya anak-anak. Tapi tidak ditonjolkan dalam pengungkapan. Ya, itu bedanya. Kalau di drama ini menonjol banget, alurnya maju, mundur atau pakai flashback. Tapi untuk puisi ini bisa aja secara implisit, ya, secara tersirat, tidak dituliskan secara gamblang. Seperti itu ya. Oke. Next, we are going to discuss about stanza. In poetry, ya, poetry ini adalah puisi, perpuisian begitu ya. Kalau poem itu puisi, kalau poet ini pujangganya, sastrawannya yang mencipta puisi. Itu bedanya. Poetry itu perpuisian kata bendanya. Makanya kalau anak-anak satu ketika melihat leaflet misalnya ada poetry reading contest misalnya, berarti lomba membaca puisi. Oke. In a poetry, a stanza is used to describe the main building block of a poem. Stanza ini kalau dalam kalau dalam esai misalnya atau artikel
ini adalah paragraf. Ya, paragraf. Itu dipakai untuk menggambarkan main building block of a poem. Ya. Bangunan utama, bentuk utama dari sebuah puisi. It is a unit poetry composed of lines that relate to a similar thought topic. Ya. Ini adalah sebuah unit dari dari garis-garis yang dikompos, yang diciptakan berkaitan dengan pemikiran yang sama atau topik yang sama. Kalau halnya seperti di sebuah paragraf itu ada di prosa, namanya paragraf. Kalau di poetry ini namanya stanza. Itu aja sih ya. Verse itu apa? Syair ya. Kalau dalam lagu namanya syair. Verse. Kalau syairnya itu satu ya verse. Tapi kalau lebih dari satu kasih aja S di sini. Verses. Every stanza in a poem has its own concept and serves a unique purpose. Jadi yang namanya setiap stansa itu dalam sebuah syair, dalam sebuah puisi, itu memiliki konsepnya sendiri dan dia memiliki tujuan tertentu yang unik, yang spesifik gitu ya. A stanza may be arranged, bisa aja stansa itu disusun menurut pola perimaan. A di belakangnya misalnya. Nah, itu perimaan, rhyming patterns. Ya. The syllabic beats, ya, ketukan dari suku kata dari sebuah baris. Ya, ketukan akhir terutama. Nah, ini bisa ditata menurut pola-pola perimaan. Misalnya A, B misalnya, nggak harus huruf A. Misalnya E, C, EC misalnya. 1 dan 3 sama dengan demikian halnya dengan 2 dan 4. Berbeda. Misalnya AB, AB. Gitu ya. It can be also be a free flowing verse. Bisa juga, ya, bisa juga itu berupa syair-syair yang bebas gitu ya. Jadi nggak harus AB, AB atau B, B, A. Kalau itu ngikuti pola atau rhyming patterns. Tapi kalau free flowing verse itu tidak memiliki pola. Karena apa? Ya memang ada aturan tidak memiliki pola boleh, memiliki pola juga boleh. Seperti itu. Oke, next. Rhyme. Nah, ini rima yang tadi saya katakan A itu ya. Oke. There are many different types of rhymes that poets use in their work. Ada beberapa ya bentuk yang berbeda dari rima dari sebuah syair atau puisi ya. Ada rima internal, ada slang rhymes, eye rhymes, identical rhymes, dan banyak lagi. Kalau memang ingin tahu lebih banyak, belajar lebih banyak, nih bisa menjadi bahan untuk dipelajari di sini. Ya, setidaknya kita kenal dulu aja dengan yang namanya puisi. Ya, oke. One of the most common ways, salah satu cara yang paling umum untuk menuliskan pola perimaan dalam suatu puisi adalah menggunakan skema rima yang diatur ya dengan vowel sounds. Apa itu vowel sounds? Suara vokal A, I, U, E, O tadi ya yang Pak Agus katakan A, lah itu ya. Pakai A, B berarti ada vowel, diikuti konsonan, vowel lagi, konsonan lagi. Atau A vowelnya 2 kali,
setelah itu diikuti konsonan-konsonan, ada 2, jadi A, A, B, B gitu ya. Oke, jadi di silabel terakhir, di suku kata terakhir, ya itu berakhiran dengan misalnya E semua, huruf E semua, berarti E, terus A boleh, ya. Itu polanya A, B, B tadi seperti itu. Jadi jangan bingung, nggak usah nggak usah ragu, memang ada pola-pola yang diajarkan seperti itu. Oke. Types of poetic form. Nah ini ada banyak jenis dari bentuk-bentuk puisi. Ada namanya free verse. Kalau suatu ketika dengar free verse berarti syair bebas. Free verse, syair bebas. Oke. Free verse poetry is poetry that lacks of consistent rhyme scheme. Jadi syair bebas itu puisi dengan syair-syair yang bebas itu udah tidak memperhatikan lagi ya skema rima yang konsisten. Misalnya A B C D boleh ya karena namanya aja bebas, syairnya bebas. Jadi tidak mengikuti pattern pola-pola yang tadi diungkapkan awal. Vokal, konsonan, vokal, konsonan, tidak seperti itu, ya. Oke. Selanjutnya ada epics. Nah, epics itu adalah cerita yang berkaitan dengan satu karakter tertentu. Oke, kalau kita artikan dalam arti di bahasa Inggris, an epic poem, puisi yang berkaitan dengan etik, berbasiskan etik, is a lengthy narrative work of poetry. Ya, biasanya panjang anak-anak. Memang cerita, ya. Kalau cerita dalam bentuk prosa kan ada legend, ada fable, ya. Seperti itu. Tapi kalau dalam bentuk puisi diringkas, tapi tetap ciri khasnya itu ada naratifnya, cerita, ya, narrative work of poetry. Nah ini intinya namanya epic. Kalau kita kenal dalam bahasa Indonesia kan ada epic Mahabharata misalnya yang berasal dari India dan diadopsi di Indonesia, ya itu epic. Kalau dulu di Sandiwara Radio ada Saur Sepo, nah, itu termasuk epic kayak gitu. Kan panjang tuh. Itu bisa sebenarnya dimodifikasi menjadi sebuah puisi. Harus ada alur naratifnya, ceritanya. Tetap itu harus menonjol, nampak. These long poems typically detail extraordinary feats. Ya, puisi yang panjang kayak begini secara spesifik itu memiliki tampilan yang khusus dan detail. Ya, dan ada sense of adventures-nya. Jadi ada nilai-nilai petualangan dari si tokohnya, dari the figure or karakternya. Ya, ini kejadiannya pasti kejadian yang ada di waktu lampau. Kayak Mahabharata itu lampau ya. Kayak Saur Sepuh, tokohnya adalah Brahma Kumbara, Mantili, Lasmini, dan seterusnya. Ya. Itu kalau dibuat puisi masuknya ini masuk dalam yang types epicnya itu. Oke ya, sudah paham ya anak-anak? Oke, next. Ada narrative poetry ya. Ini jadi cerita-cerita novel misalnya atau cerpen itu bisa menjadi inspirasi kita membuat puisi ya. Similar to an epic, ya sama dengan halnya epic kalau ya. Narrative poem tells a story. Itu menceritakan adanya satu kejadian, peristiwa, sejarah, ya. Ada karya pujangga di belahan barat dunia ini
Ada Henry Wadsworth Longfellow. Ya. Henry Wadsworth Longfellow. Nah, ini nama orang nih. Henry Wadsworth, ya. Henry Wadsworth Longfellow. Judulnya apa? Nah, The Midnight Ride of Fall River. Ya. Jadi kalau di Indonesia kan ini ya perjalanan ya yang terbalik di tengah malam. Nah, ini bahasanya kan bersayap banget. It makes the reader arouse ya to know about the content of the poem ya, of the poem. Jadi memang untuk karya-karya yang bagus itu nggak langsung reflektif bisa ditebak judulnya apa kayak gitu enggak. Jadi biarkan pembaca itu melakukan imajinasi sejenak, melakukan interpretasi, dia mengira-ngira, akhirnya rasa ingin tahunya, sense of curiosity-nya itu muncul dan akhirnya mau membaca. Jadi bahasa yang tulis itu seperti itulah kalau idealnya ya. Oke, sama dengan ini The Midnight Ride ya. Berkendara, berkelana di tengah malam ya, dari Fall River. Ya. Ada juga namanya Samuel Taylor Coleridge. Ya. Samuel Taylor Coleridge, nama orang ya. Ada petik ini berarti milik, posesif adjektif itu ya. Nah, karyanya, nah kalau dalam bahasa Inggris kayak gini, di Indonesia kan, The Rime of the Ancient Mariner, the Rime of the Ancient Mariner, saya ulangi, The Rime of the Ancient Mariner, ya, yang ditulis oleh Samuel Taylor Coleridge. Jadi kayak saya misalnya, saya mencipta sebuah puisi, saya bisa nanti ketika menuliskannya dalam bahasa Inggris, Agus Setiawan petik atas gitu ya, baru judul dari puisi saya. Misalnya, Satu Tungku 9 Menara. Berarti Agus Setiawan Satu Tungku 9 Menara. Cara penulisannya kayak gini. Ya, jadi suatu ketika anak-anak membaca buku-buku sastra, ini maksudnya apa yo? Nah, ini berarti penulisnya. Ini petik atas S ini milik. Ngerti ya? Oke. Jadi ada namanya narrative poetry. Narrative poetry. Selanjutnya anak-anak ada haiku. Haiku itu adalah bentuk puisi yang hanya terdiri dari 3 baris, ya. 3 baris, hanya 3 baris. Actually it's really short, ya. Really short poem, ya. Really short poem. Ini asalnya sih dari Jepang, anak-anak. Ya, kalau dari namanya aja kan udah mencerminkan nih asalnya mana, haiku, ya. The first line has 5 syllables. Untuk baris pertama, ini memiliki 5 suku kata. Nah, sederhana tapi tidak gampangan gitu ya. Haiku. Ini line pertama, baris pertama, ini memiliki 5 suku kata. Suku kata itu kayak meja misalnya, 2 suku kata. M-E-J-A. Itu hurufnya. Berapa? 4 huruf, tapi 2 syllables. Meja. Sekolah, berapa syllables anak-anak? Sekolah, 3 suku kata. Sekolah. Seperti itu. Nah, ini harus ketika menciptakan, mengarang sebuah puisi dalam bentuk haiku, ini dia harus ingat benar. Oh, baris pertama saya harus membuat dalam 5 suku kata. Begitu. The second line, nah baris kedua nih harus punya 7 suku kata. Harus. Ya, Pak dibalik boleh enggak? Enggak boleh.
Ini kan sudah karakter, sudah ciri khas dari yang namanya haiku. Ada 4 dan 7. Yang ketiga gimana? Balik lagi ya. Tapi 5. Jadi yang harus diingat anak-anak ketika membuat haiku berapa baris tadi? Berapa? 3. Oke. Ciri khasnya itu. Baris pertama haruslah ya 5 suku kata. Baris kedua haruslah 7 suku kata. Dan baris ketiga itu harus 5 lagi suku kata. Nah, ini seninya kan di situ nih. Kita juga harus memilih diksi, menggabungkannya dengan, saya harus membuat dalam bentuk 5 suku kata. Nah, seninya di situ. Asiknya di sana ya. Oke. Selanjutnya anak-anak, bentuk dari puisi yang lain itu ada sonet. Kalau dalam bahasa Inggris ada soneta. Nah, dalam bahasa Indonesia ya, soneta. Kalau dalam bahasa Inggris ya sonet ini. Ya. Apa itu? Ciri khasnya ini anak-anak. 14 baris. Puisi ini harus punya 14 baris. Typically, nah ini secara khusus. Tapi nggak harus nih ya. Ya, yang utama 14 baris. Concerning the topic of love. Biasanya berkaitan dengan tema-tema cinta. Topic of love. Sonet itu mengandung rima internal. Nah, rima itu suku kata terakhir dalam sebuah baris. Internalnya itu ada 14 baris. The exact rhyme scheme depends on the style of the sonnet. Ya. Untuk pastinya sih skemanya itu bergantung pada ya, gaya dari sebuah sonet. Ya. Oke. Sonet. Jadi ini untuk tema-tema cinta. Khusus nih ya. Jumlah lines-nya berapa? Oke, 14 ya. Oke. Next. Elegies. Nah, ada ES gini berarti lebih dari 1. Kalau tunggalnya ya I-nya hilang diganti J gitu ya. Elegi. Ini udah bahasa Indonesia. Elegi itu cerita tentang kesedihan. Utamanya berkaitan dengan kehilangan, kematian. Nah, itu elegi. Misalnya sebuah judul elegi untuk Nana misalnya. Pasti di dalamnya kita udah tahu framework kerangka pikir dari si penulisnya. Wah, ini cerita tentang kesedihan. Ya. Seorang yang survive, bertahan saat menghadapi kanker, ya misalnya. Dia banyak bercerita, perasaannya direfleksikan dalam bentuk tulisan-tulisan diary-nya di buku harian. Nah, ini bisa menjadi inspirasi kita untuk membuat elegies. Ya. Nah, ini tunggalnya nih. An elegy is a poem that reflects upon death or loss. Ini yang saya katakan tadi ya. Berkaitan dengan kematian atau perasaan kehilangan. Nah, elegi. Jangan kalian, aku tak nulis elegi, puisi elegi. Tapi isinya adalah cerita tentang sukaria, sukacita tentang ulang tahun misalnya. Atau graduation saat merayakan kelulusan. Ya jangan. Ada yang salah pasti, karena elegi itu garisnya adalah isinya harus berkaitan dengan kematian ataupun perasaan kehilangan. Oke ya, paham nih ya untuk pengertian dari elegi ya. Oke. Kalau dulu secara tradisional dulu elegi itu temanya kemurungan, kehilangan, dan hal-hal yang mencerminkan seperti itu. Tetapi ya, ini bisa dieksplorasi dari tema-tema yang berkaitan dengan perasaan
perasaan yang setara dengan itu. Itu elegi ya. Oke, selanjutnya anak-anakku ada ode. Bacanya ode ya. Ode itu nyanyian. Nah, nyanyian sedih biasanya. Ya. Kalau bahasa Indonesia sama, tulisannya ode gini. Ya, bacanya ode. Ode ode untuk keluarga saya misalnya. Berarti tangis kesedihan. Tapi kalau dalam bahasa Inggris ya, kita katakan ngomongnya harus ode. Ya, ode to my family ya. Cerita kesedihan untuk keluarga saya. Ode to my family. Oke. Ini much like, banyak persamaannya sih dengan elegi. Namun an ode is tribute to its subject. Itu dipersembahkan ya untuk ada hal yang utama yang dituju. Meskipun subjeknya tidak harus mati anak-anak. Tapi kalau tadi elegi itu kematian, kehilangan. Tapi kalau ode bersedih aja cukup ya. Misalnya cerita tentang tentang putus cinta misalnya, bisa aja ya ditulis dalam bentuk puisi yang berbentuk ode ya, nggak harus cinta ya, apapun perasaan yang berkaitan dengan apa yang kita senangi itu hilang, apa yang kita puja-puja itu ternyata sudah menjauh dari kita. Nah, tulis aja dalam bentuk ode. Ode on a Grecian urn. Ode on a Grecian urn. Selanjutnya ada lyric poetry. Ya, puisi yang berlirik. Lyric poetry refers to a broad category, ini mengacu pada kategori yang luas dari poetry that concern feelings, yang berkaitan dengan perasaan dan emosi. This distinguishes it ya, membedakan ya poetry lirik dari dua kategori yang sebelumnya. Ada epic, ada dramatic ya. Kalau epic tadi cerita tentang ketokohan, pahlawan yang ada di masa lampau. Ini epic. Dramatic, cerita yang dramatis ya. Oke, fisiknya adalah juga ada tokohnya, tapi tokohnya tidak harus orang per orang anak-anak. Misalnya cerita tentang kepahlawanan, ya, kepahlawanan peristiwa 10 November dulu. Nah, ini bisa ditulis dalam bentuk dramatic poetry, ya. Oke. Next. Nah, ini yang terakhir nih. Kalau menurut buku Bahasa dan Sastra Inggris kelas 11 ya, atau peminatan kelas 11 yang ada di halaman mulai halaman bentar ya, di halaman 74 anak-anak, di unit 4 nih. Nah, di situ tertulis ballad ya. Kalau bahasa Inggris ngomongnya ballad ya. Kalau bahasa Indonesia balada itu loh ya. Nah, ballad is a form of narrative verse, adalah satu bentuk syair naratif ya. Basicnya naratif ya nak ya. Oke. That can be either poetic or musical. Nah, bisa beraroma puisi, bisa juga beraroma musical ya. Makanya
ada musik-musik balad. Nah, itu. Nah, misalnya kayak Iwan Fals ya, kayak Doel Sumbang, itu adalah tokoh-tokoh musik yang mengungkapkan konsep balad. Ya, bercerita dia, bercerita. Balad, musik balad gitu ya. Sama, puisi yang ballad gimana? Dia bercerita tentang ketertindasan, tentang kesewenang-wenangan. Kalau anak-anak familiar dengan lagunya Iwan Fals misalnya, ya, yang pintu bongkar, nah itu kan cerita tentang kesewenang-wenangan, ya, dia mendobrak kesewenang-wenangan. Typically follows a pattern of rhyme quatrains, from John Keats to Samuel Taylor Coleridge to Bob Dylan. Ya, it represents a melodious form of storytelling. Ya, kalau dalam bentuk puisinya dalam bentuk balad anak-anak, ballad itu pembaca atau penikmat dari puisi seakan-akan didongengi, ya, seakan-akan pembaca puisinya itu menceritakan sebuah dongeng, storytelling. Ya. Makanya di sini tertulis ada narrative, ya. Jadi ada ceritanya seperti itu. Demikian anak-anak untuk materi puisi hari ini berkaitan dengan halaman 74, ya. Halaman 74, silakan dieksplorasi, ada banyak contohnya di sana, ya. Ini bisa dibaca sendiri, dipahami di rumah, ya. Oke. Untuk penugasan nanti akan saya texting, saya tulis di komen di GCR-nya, oke? Tetap semangat, jaga protokol kesehatan. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.